Sekarang kita akan lanjut ke persamaan reaksi kimia. Pasti di sini semua udah pernah sih lihat persamaan reaksi kimia. Di video-video sebelumnya, di materi-materi sebelumnya, secara tidak langsung kita sudah pernah melihat yang namanya persamaan reaksi kimia. Nah, yang disebut persamaan reaksi kimia ini sebenarnya adalah cara menuliskan reaksi kimia yang terjadi dalam bentuk rumus molekul. Nah, rumus molekul itu kalau kalian ingat ini adalah cara menuliskan perbandingan dan jenis atom-atom dalam suatu senyawa. Kalau perbandingan itu rumus empiris ya. Rumus molekul itu menyatakan jenis atom dan jumlah atom per molekul dalam suatu senyawa. Nah, dalam reaksi kimia biasanya akan ada dua kelompok atau dua pihak yang akan kita lihat di sini. Contohnya di sini ada reaksi pembentukan air dari gas hidrogen dan oksigen. Nah, katanya air itu bisa dibentuk, air H2O bisa dibentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen ini dikatakan bereaksi dan membentuk, makanya di sini ada tanda panah, bereaksi membentuk atau menghasilkan air. Nah, H2O dan O2 ini disebut sebagai zat yang direaksikan atau reaktan. Nah, kadang-kadang reaktan disebut juga pereaksi atau zat yang direaksikan. Nah, sedangkan zat hasil reaksinya di sini kebetulan hanya ada satu, air. Nah, ini disebutnya produk reaksi atau hasil reaksi. Nah, dalam suatu reaksi kimia, reaktan itu berubah menjadi produk dan perbandingannya selalu tetap. Nanti akan kita pelajari di bagian-bagian selanjutnya. Dan kalau reaksinya adalah reaksi kimia, maka di sini akan terjadi perubahan, bisa jadi perubahan suhu, terbentuknya endapan, perubahan warna, dan seterusnya. Nah, bedanya dengan reaksi fisik, reaksi kimia ini biasanya tidak bisa kembali lagi atau tidak bisa kita uraikan lagi dengan semudah itu. Nah, dalam reaksi kimia di sini kita melihat ada angka yang kecil di sini, H2, 2-nya ini kecil. Nah, itu kita sebut sebagai indeks. Jadi angka yang kecil yang posisinya di sebelah kanan lambang unsur itu namanya indeks. Indeks itu menyatakan perbandingan jumlah atom dalam satu molekul. Jadi kalau kita punya H2 berarti satu molekul ini terdiri dari 2 atom H. Kalau kita punya O2 itu berarti dalam satu molekulnya terdiri dari 2 atom O. Kalau kita punya H2O berarti dalam satu molekul air ini terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Kalau satu tidak perlu ditulis. Nah, perlu diperhatikan indeks ini tidak boleh diganti. Karena indeks menyatakan jumlah atom atau perbandingan jumlah atom dalam satu senyawa. Nah, kita tidak diperkenankan mengganti indeks karena kalau kita mengganti indeks nanti kita menyalahi hukum perbandingan tetap dan hukum-hukum yang ada di sebelumnya. Hukum kekekalan massa juga ya. Jadi kalau kita mengganti indeksnya nanti kita menyalahi hukum itu. Nah, di sini juga ada lambang-lambang G dalam kurung atau L dalam kurung. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah wujud zatnya. Kalau G itu berarti wujud zatnya gas, bentuknya gas. Kalau L berarti cair atau liquid. Kalau S itu berarti solid atau padatan. Nah, kalau ada lambang AQ itu artinya aqueous atau larutan. Ingat lagi larutan? Larutan itu artinya dua komponen minimal membentuk campuran homogen. Nah, tugas kita dalam melihat persamaan reaksi kimia adalah menyetarakannya supaya persamaan ini memenuhi hukum kekekalan massa. Nah, contoh ini reaksi yang saya tuliskan dari reaksi antara gas hidrogen dan oksigen. Jadi gas hidrogennya saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini kita anggap hidrogen yang berwarna putih. Nah, hidrogen bereaksi dengan oksigen, oksigennya warnanya merah, dia akan membentuk air. Nah, ini bentuk molekul air. Supaya agak mirip dengan bentuk geometri molekulnya kan huruf V ya. Jadi saya gambarkan begitu. Nah, ternyata setiap 2 molekul H2 itu akan bereaksi dengan 1 molekul O2 menghasilkan 2 molekul H2O.
Nah, kenapa sih H2-nya harus 2? Ya karena kita punya O-nya 2. Jadi mau nggak mau H-nya harus ditambah lagi 2 lagi. Nah, karena kita butuh 2 molekul H2, maka kita menambahkan koefisien di sini. Jadi angka besar yang ada di sebelah kiri lambang rumus molekul itu disebutnya koefisien. Nah, koefisien ini yang boleh kita ganti-ganti. Ini yang harus kita ganti supaya persamaannya menjadi setara dan memenuhi hukum kekekalan massa. Nah, ini kalau kita totalkan kan berarti atom H di sebelah kiri jumlahnya jadi 2 dikali 2 jadi 4 ya. Ada 2 gas H2, berarti atom H-nya ada 4. Dan ada 2 atom O. Nah, di akhir reaksi juga ternyata H-nya tetap jumlahnya ada 2 dikali 2 4. O-nya ada 2. Jadi di sini berlaku hukum kekekalan massa. Perlu diperhatikan, koefisien ini berlaku untuk semua unsur yang ada di sebelah kanannya. Jadi H jumlahnya 2 kali 2, O jumlahnya juga 2. Tapi kalau indeks itu hanya berlaku untuk jumlah unsur yang ada di sebelah kirinya. Jadi kalau ada H2 seperti ini berarti ini H-nya aja yang dikalikan 2. O-nya tidak. Nah, kalau nggak ada keterangan apa-apa itu artinya O-nya 1. Koefisien juga kalau nggak ada keterangan apa-apa itu artinya 1 angkanya. Nah, jadi dengan demikian kita sudah menyetarakan persamaan reaksi pembentukan air di sini. Nah, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi? Kebanyakan cara mengerjakannya adalah dengan cara kita mencoba-coba memasukkan angka. Nah, sebenarnya cara itu yang paling efektif. Saya akan kasih contoh berikutnya. Kita akan menyetarakan reaksi pembakaran gas karbon tetrahidrida. Nah, biasanya persamaan reaksi itu bentuknya masih bentuk kalimat, nanti kita harus menerjemahkannya ke rumus molekul. Misalnya kita mau membakar gas karbon tetrahidrida. Nah, karbon tetrahidrida itu CH4, dia bentuknya gas. Nah, kalau dibakar tentu dibutuhkan oksigen di sini. Nah, perlu diingat dari sekarang bahwa pembakaran senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen kalau terjadi dengan sempurna itu selalu akan menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan uap air dalam bentuk gas. Nah, kita harus menyetarakan persamaan reaksi yang ada di sini. Caranya gimana? Kita berpedoman pada hukum kekekalan massa. Jadi massa atom di sebelah kiri dan di sebelah kanan harus sama. Atau jumlah atom di sebelah kiri dan di sebelah kanan harus sama. Sebagai tips, kita selalu harus memulai dari atom yang termasuk logam. Nah, kebetulan di sini ada atom C, H, dan O. Tidak ada logam di sini. Nah, kalau tidak ada logam, sebaiknya kita mulai dari atom yang bukan H dan O. Jadi atom hidrogen dan oksigen itu selalu disetarakannya terakhir. Terutama oksigennya disetarakannya terakhir kali. Nah, sekarang kita setarakan dulu jumlah atom karbon. Jumlah atom karbon di kiri di sini hanya 1. Di sebelah kanan juga jumlahnya 1. Nah, berarti C-nya sudah setara. Nah, langkah berikutnya kita setarakan jumlah atom hidrogennya. Di sebelah kiri hidrogennya jumlahnya 4. Di sebelah kanan 2. Nah, karena kita boleh menambahkan koefisien, jadi kita boleh menambahkan angka 2 di sini. Sehingga hidrogennya sekarang jumlahnya sama-sama 4. Ini kan jadi 2 kali 2. Ingat, koefisien itu berlaku untuk seluruh senyawa yang ada di sebelah kanannya. Jadi hidrogennya sudah setara. Nah, terakhir kita setarakan jumlah atom oksigennya. Jumlah atom oksigen di kiri 2. Di sebelah kanan jumlahnya 2. Ditambah 2 kali 1. Berarti jumlahnya jadi 4. Nah, jadi kita tambahkan koefisien O2 di sebelah kiri 2. Dengan demikian persamaan ini sudah setara. Nah, kalau kita gambarkan ini berarti 1 molekul CH4, anggap CH4, atom C-nya warna putih, H-nya warna hijau gitu. Ini itu CH4 bereaksi dengan 2 molekul O2. Saya gambarkan begitu. Hasilnya adalah CO2. Tadi saya gambarkan C dengan warna putih. C, O2, O tadi warnanya merah.
dan 2 molekul H2O. H2O berarti ada 2 ya, saya gambarkan itu O-nya. H-nya tadi warna hijau. Gini, ada 2 molekul. Nah, kalau kita totalkan, coba hitung dulu yang warna hijau. Yang warna hijau ada 1, 2, 3, 4. Di sebelah kanan juga ada 1, 2, 3, 4. Setara atom H-nya. Kalau kita mau lihat atom C-nya, jumlah atom C-nya di kiri 1, di kanan juga 1. Setara. Kalau kita mau lihat jumlah atom O-nya, jumlah atom O di sebelah kiri atau di pihak reaktan ada 4. Di pihak produk juga ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi persamaan ini sudah setara atau sudah memenuhi hukum kekekalan massa. Nah, ini cara yang pertama, kita gunakan cara kita langsung tebak aja jumlah atomnya. Nah, tapi ada cara yang kedua, kita bisa menggunakan perhitungan. Cuman cara yang kedua ini saya tidak terlalu merekomendasikan karena agak panjang caranya ya. Caranya adalah dengan cara pemisalan, tapi saya perkenalkan aja. Misalkan kita akan menyetarakan persamaan reaksi yang sama seperti tadi. Nah, koefisien seluruh senyawa yang ada di sini kita misalkan dulu, dan langkah pertamanya kita misalkan dengan huruf-huruf seperti ini. Nah, lalu langkah keduanya kita hitung jumlah masing-masing atom dalam koefisien yang telah kita misalkan. Jadi kita hitung dulu jumlah atom karbon di sebelah kiri, jumlahnya berarti kan A dikali 1, A. Di sebelah kanan jumlah atom karbonnya C. Jadi kita dapat persamaan A sama dengan C. Jumlah A harus sama dengan C. Kemudian kita hitung jumlah atom hidrogen. Jumlah atom hidrogen di kiri adalah 4 dikali A. 4A. Di sebelah kanan jumlahnya adalah 2D. Jadi 4A sama dengan 2D. Atau kalau kita sederhanakan jadi 2A sama dengan D. Kemudian kita hitung jumlah atom O. Jumlah atom O di sebelah kiri 2B. Di sebelah kanan jumlah atom O-nya 2 dikali C ditambah D. Nah, jadi kita dapat 3 persamaan. Nah, nanti tujuannya kita akan mengeliminasi persamaan-persamaan yang ada di situ. Nah, langkah berikutnya biasanya kita misalkan jumlah A-nya itu adalah 1. Nah, ini sebenarnya nggak terpatok ya, A-nya mau dimisalkan berapa aja juga boleh, cuman perlu diingat nanti koefisien dari persamaan reaksi kimia itu harus merupakan perbandingan bilangan bulat paling sederhana. Jadi harus diperkecil sampai perbandingannya bilangan bulat yang paling kecil, bilangan bulat yang paling sederhana. Nah, kalau kita misalkan A sama dengan 1, tadi ada persamaan A sama dengan C yang ini. Jadi dengan demikian kita nanti dapat C-nya juga sama dengan 1. Nah, kemudian ada persamaan 2A sama dengan D. Karena A-nya tadi kita misalkan 1, berarti kita jadi dapat D-nya sama dengan 2. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan yang terakhir, 2B sama dengan 2C ditambah D. 2B sama dengan C-nya tadi. Udah kita dapat 1. D-nya tadi kita dapat 2. Jadi 2B sama dengan 4 atau B-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita dapat B sama dengan 2, D sama dengan 2, C sama dengan 1, dan A-nya sama dengan 1. Jadi kita ganti. A-nya di sini jadi diganti dengan angka 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis. B-nya diganti angka 2. Kita tuliskan di situ 2. C-nya diganti dengan angka 1, berarti tidak perlu ditulis. D-nya diganti dengan angka 2. Nah, hasilnya sama aja sih dengan yang tadi di atas. Cuman di sini kita harus melewati proses membentuk 4 persamaan, memisalkan, kemudian menghitung satu persatu. Nah, ini kebetulan unsurnya hanya 3 nih. Hanya C, H, dan O. Bayangkan kalau atomnya banyak jenisnya. Tentu akan lebih kompleks pengerjaannya. Jadi saya tetap menyarankan kita mengerjakan dengan cara
menebak aja. Nah, untuk yang lebih susah lagi, nanti ini ada nih di video kelas 12 yang judulnya elektrokimia. Nah, di situ ada pembahasan mengenai redoks dan ada penyetaraan reaksi kimia dengan cara redoks. Nah, itu mungkin nanti di kelas 12 ya, bisa dipelajari. Oke. Ini penyetaraan reaksi sampai sini. Mungkin saya kasih contoh lagi ya, satu lagi. Misalnya ada suatu reaksi antara, ini aja deh, pembakaran atau oksidasi padatan aluminium. Di video yang sebelumnya ada ya, aluminium direaksikan dengan oksigen atau dioksidasi supaya menghasilkan oksidanya, aluminium oksida. Nah, di video yang sebelumnya belum kita setarakan tuh persamaannya, karena memang belum sampai situ. Nah, sekarang kita setarakan nih. Ini yang waktu itu saya pernah bilang, ini adalah reaksi supaya kita memperoleh aluminium yang lebih awet karena dilindungi oleh oksidanya. Karena oksida aluminium ini tidak merugikan seperti oksida besi. Kalau oksida besi kan menimbulkan karat, karat nanti menyebabkan besinya rapuh ya. Kalau aluminium justru malah oksidanya melindungi bagian bawah yang belum teroksidasi. Nah, nanti dia akan menghasilkan senyawa aluminium oksida atau Al2O3. Nah, di sini kalau kita mau setarakan persamaan reaksinya, kita mulai dari logam dulu. Di sini logamnya aluminium ya. Nah, jumlah atom aluminium di sebelah kanan ini ada 2, di sebelah kiri ada 1. Jadi supaya sama, ingat kita tidak boleh mengubah indeks, kita hanya boleh mengubah koefisien. Kita kalikan 2 sehingga aluminiumnya jumlahnya udah setara. Nah, sekarang tinggal O-nya nih. O di sebelah kiri jumlahnya 3, di sebelah kanan jumlahnya 3, di sebelah kiri jumlahnya 2. Nah, ini kan nggak bisa jadi sama nih ya. Nah, supaya sama, satu-satunya cara adalah kita kalikan ini dengan 2 supaya jumlah O-nya nanti jadi 6. Yang ini kita kalikan 3 supaya nanti tetap jadi 6 juga. Konsekuensinya AL-nya jadi ada 4 nih. Nggak masalah, kita balik lagi aja. Ini kita ganti jadi angka 4. Nah, kemudian yakinkan bahwa 4, 3, dan 2 ini adalah sudah perbandingan bilangan bulat paling sederhana. Nah, persamaan ini sudah setara. Oke. Ini sepertinya ada contoh yang bagus juga nih. Satu lagi deh terakhir. Reaksi antara gas amonia. Gas amonia itu nama lainnya adalah nitrogen trihidrida dengan gas oksigen. Nah, ini katanya kalau direaksikan akan menghasilkan gas nitrogen monoksida. Ingat-ingat lagi aturan tata nama senyawanya. Nitrogen monoksida dan uap air. Oke, kita selesaikan persamaan ini. Gas amonia atau nitrogen trihidrida, rumus molekulnya NH3. Gas oksigen, rumus molekulnya O2. Gas nitrogen monoksida berarti nitrogennya 1, O-nya 1, NO. Uap air itu berarti air dalam bentuk gas. Nah, di sini ada atom N, H, dan O. Kita mulai dari N dulu. Usahakan O terakhir, H sebelum terakhir gitu. Nah, N jumlahnya di kiri 1, di kanan juga 1, sudah setara. Kita beralih ke atom H. Oh, H-nya di kiri 2, di kiri 3, di kanan 2. Angka 3 sama 2 biar jadi sama. Biasanya sih salah satunya cara ya gitu ya, dikali 2 dulu yang 3-nya. Yang 2-nya dikali 3, jadi sama-sama 6 nih sekarang di kiri dan di kanan. Nah, konsekuensinya N nih jadi ada 2 nih di kiri, nggak masalah, kita ganti aja yang di kanannya. Nah, kemudian kita lihat jumlah atom oksigennya. Oksigen di kiri ini jumlahnya 2, di kiri 2, di kanan jumlahnya 2 ditambah 3, jumlahnya 5. Nah, saya biasanya lebih senang dengan cara begini ya. Ini kan jumlah oksigennya total di kanan 5 ya. Di kiri 2. Gimana caranya 2 biar jadi 5? Gampang, ini kali 5 per 2 aja. Kalau dikali 5 per 2, 5 per 2 kali 2 kan 5 ya.
Nah, hanya di sini kan jadinya kita dapat koefisien yang bukan bilangan bulat, ada yang pecahan. Gak masalah, kita kalikan 2 aja semuanya, supaya kita tidak memperoleh pecahan. Jadi 2 ini kita ganti jadi 4. 5/2 dikali 2 kita ganti jadi 5. 2 kita ganti jadi 4. 3 ini kita ganti jadi 6. Nah, sudah setara. Jadi ini cara yang berikutnya, nggak apa-apa kalau misalnya dapat koefisien pecahan, jangan khawatir, nanti kita tinggal kalikan saja supaya tidak menjadi pecahan atau jadi bilangan bulat sederhana. Oke, nanti kita akan bahas banyak contoh soal penyetaraan reaksi ini ya di video berikutnya.